الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وقضى لكل شيء أجلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم عباد الله jamaah majlis kajian Aqidatul Tauhid rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat al-wusta yang tergolong sebagai tanda-tanda hari akhir yang pertengahan atau sedang. Ada 3 kategori tanda-tanda hari kiamat. Ada yang sughra, tanda-tanda kecil. Ada wusta, tanda-tanda sedang. Dan ada kubra, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah allati zaharat, yang telah muncul, wa qad intahat atau inqadat, sudah berakhir kemunculannya, dia tidak muncul lagi. Di antaranya adalah bi'tsatun Nabi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah selesai menunaikan tugas menyampaikan risalah Islam tuntas. Jadi jangan ada yang mengira bahwa ada bahagian dari agama ini yang tertinggal penjelasannya oleh Rasul, sehingga perlu ditukuk kemudian. Tidak ada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa beliau wafat, beliau telah meninggalkan umat ini di jalan yang terang benderang. Tidak ada sedikit pun kabur dan gelapnya jalan yang beliau tinggalkan itu. Jadi kalau ada juga yang tersesat, itu bukan salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu diingat-ingat oleh siapapun dari kita kaum muslimin. Jadi jangan ada yang mengira bahwa ada yang keliru, ada yang tersesat. Kan sekarang bermunculan berbagai macam aliran-aliran yang berkembang. Ada yang mengajarkan tidak perlu solat 5 waktu. Ada pula yang membuat kreativitas sendiri dalam bidang agama,
yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang keluar dari garis yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang. Diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam suatu hadis yang panjang. Intinya adalah laqad taraktukum ala mathalil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha aw la yazighu ba'di anha illa halikun. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kamu sekalian ala mislil bayda, di atas suatu tempat atau jalan yang putih, bersih, cemerlang. Artinya tidak ada jalan yang ditinggalkan Rasul kabur. Jadi kalau ada yang kabur, bukan ajaran Islam yang kabur, isi kepala orang itu yang kabur itu. Taraktukum ala mislil bayda, karena terangnya itu lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Jadi tidak ada gelap. Malam dan siang sama saja terangnya. Karena itu kata Rasul, la yazighu anha ba'di, tidak ada yang akan tergelincir dari tempat itu, yang menempuh jalan itu setelah aku tiada, illa halikun, melainkan orang yang binasa. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di saat pelaksanaan haji beliau, yang kemudian dikenal haji itu dengan hajjatul wada', haji selamat tinggal. Beliau tidak pernah menyebut itu namanya hajjatul wada', haji wada', tidak ada. Tapi kemudian para ulama ketika menelusuri perjalanan haji Nabi, ternyata banyak sekali dalam nasihat-nasihat beliau di saat berhaji itu seperti kalimat-kalimat wada' terucap berulang kali, kalimat-kalimat selamat tinggal. Nah, kemudian baru ma'ruf dia menjadi hajjatul wada', karena memang 80 hari lebih kurang setelah beliau pulang dari menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke Ar-Rafiqil A'la. Haji satu-satunya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berulang kali melakukan umrah. Umrah Nabi kalau dalam riwayat yang sahih ada 4 kali. Haji 1 kali, dan beliau telah melakukan umrah sebelum berhaji 3 kali. Haji beliau juga beriringan dengan umrah karena beliau mengambil haji qiran. Jadi total haji Nabi sekali, umrah beliau 4 kali. Sebelum beliau berhaji, beliau melakukan umrah 3 kali. Jadi kalau ada pula orang bertanya, boleh tak kami umrah sebelum haji? Kan ada pula sekarang orang kadang gampang saja. Wah, itu berdosa, bantu inyo membagi dosa dan pahala.
Ya, tidak ada hak kita untuk mengatakan itu salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Beliau umrah tahun ke-6 Hijriah. Namanya umrah Hudaybiyah. Umrah itu tidak jadi selesai sampai beliau menunaikan seluruh amalan umrah. Tetapi terhadang perjalanan beliau, terhalang di Hudaybiyah karena tidak diizinkan masuk oleh Quraisy, kaum musyrikin, karena mereka masih menguasai Makkah ketika itu. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu salah satu batas tanah haram. Nah, kalau tidak bisa sampai, bagaimana lagi? Tentu fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kamu terhalang untuk masuk ke tanah haram, tidak bisa menjalankan ibadah secara sempurna. So ibadah haji dan umrah ini tidak boleh diputus setengah jalan, walaupun batal. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau tidak, kalau diputus setengah jalan ada konsekuensinya. Famastaysara minal hadi. Harus dibayar hadiyunya sesuai dengan kemampuan orang. Jadi Nabi SAW menyembelih hadiyu beliau di Hudaybiyah dan beliau kembali ke Madinah. Itu umrah pertama. Nah, di dalam perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah diizinkan kembali untuk berumrah tahun depan, tahun ke-7. Nah, berangkat beliau tahun ke-7. Nah, umrah itu namakan umratul qadha namanya, umrah pengganti. Kenapa namakan umrah pengganti? Kemudian disebut umratul qadha karena mengganti yang tahun lalu. Tahun ke-6 tidak jadi selesai. Nah, tahun ke-7 selesai beliau. Selesainya beliau diberi waktu 3 hari di Makkah. Dan kebetulan waktu itu istri paman beliau Abbas, paman Nabi Abbas istri, memohon kepada Nabi, membujuk agar Nabi mau menikahi adiknya. Adik dari istri Abbas, Maimunah bintil Haris. Disarankan juga oleh paman beliau Abbas karena mereka ingin ada kekerabatan yang lebih dekat lagi dengan Rasul. Rasulullah setuju menerima Maimunah dan itulah istri terakhir Rasul. Setelah itu Nabi tidak ada menikahi wanita manapun lagi. Ditawarkan kepada orang Quraisy, amhilni, beri waktu, perpanjangan waktu saya di Makkah, saya buat walimah, pesta pernikahan, saya undang kalian. Tapi kata orang musyrik, 3 hari waktu engkau Muhammad, setelah itu keluar, kami tidak butuh hidangan makanan walimah engkau. Akhirnya di mana Nabi berwalimah? Di perjalanan. Daerahnya dinamakan Sarif sekarang namanya Jumum namanya. Sarif dahulu namanya Jumum, dan di situ berpesta Rasul dengan Maimunah. Tahu tak bapak dan ibu-ibu? Qada Allah berlaku ketika Rasul telah tiada. Maimunah pergi ke Makkah, pulang ke Madinah. Sepulang dari beribadah dari Makkah, di tempat dia berpesta dengan Rasul, dia sakit dan wafat, dikuburkan di sana. Jadi ada 2 istri Rasulullah yang tidak dikuburkan di Baqi' al-Gharqad, di pekuburan Madinah. Satu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dikuburkan di mana? Di Ma'la, di pemakaman Makkah, Ma'la. Sedangkan yang kedua adalah Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha yang dikuburkan di Sarif atau di Jumum. Orang pergi umrah nggak tahu, di samping jalan kalau dia menuju ke Madinah dari Makkah, selepas dari Tan'im ada sebelah kiri makam
Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris. Nah, kita kok kesini perginya nih cerita kita tadi. Ya, kita lanjutkan. Jadi di dalam haji wada' tadi, kenapa dinamakan haji wada'? Karena berulang kali Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau akan meninggalkan umat. Di antaranya, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah kamu sekalian. Manasik kalian ambil dariku. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ini kan wada' namanya. Ada isyarat-isyarat. Nah, di dalam khutbah wada' itu, saya ingin katakan apa tadi? Agama ini telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai petunjuk berharga dalam khutbah itu. Di antara yang menonjol adalah terkait dengan urusan rumah tangga. Hak suami istri. Itu menjadi bahagian yang menonjol dari khutbah Nabi di Arafah itu. Makanya jangan ambil enteng urusan rumah tangga itu. Sebelum menikah, ketahuilah dahulu apa peran dan fungsi masing-masing. Supaya jangan menuntut hak terus. Kewajiban dulu kalian. Kalau dua orang suami istri ini sudah menunaikan kewajibannya, perlu lagi menuntut hak? Tidak. Karena hak otomatis tertunaikan. Nah, sekarang kenapa hak itu yang dipersoalkan? Karena masing-masing tidak menjalankan kewajiban. Nah, jadi beliau berikan arahan bagaimana hubungan suami istri. Nah, pelajari itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu belum terlambat belajar. Pelajari dengan benar. Terapkan dengan pasangan yang sekarang, bukan dengan pasangan baru pula. Kalau pulang bola beraja bu ya. Dengan yang sekarang, itu. Kotibolo ada lo pengajian mendapat dari Bu Agus Rizal, batu lah lawak pelajari. Ya dengan yang sekarang terapkan. Jadi kemudian yang kedua perkara apa? Perkara riba. Coba bayangkan itu khutbah yang tidak ada di dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah, didengarkan lebih banyak oleh umat selain dari tempat itu. Itu tempat di mana beliau menyampaikan pesan umat terbanyak mendengarkannya di Arafah itu. Lebih kurang 100.000 sahabat yang hadir ketika itu. Nah, apa yang beliau ingatkan salah satu adalah riba. Beliau katakan riba itu maudhu' tahta qadamayya. Aku pendam di bawah telapak kaki beliau. Itu kata Rasul. Nah, kita anggap enteng itu sekarang. Maudhu' tahta qadamayya. Riba jahiliyah itu aku pendam, aku injak, aku letakkan di mana? Di bawah telapak kakiku, kata Nabi. Nah, sekarang yang dikuburkan Nabi itu yang dibangkit, dihidupkan. Jadi berhati-hatilah dalam mencari penghidupan dan kehidupan. Ketahuilah mana yang halal dan haram.
Kemudian yang ketiga, perilaku dan sikap jahiliyah. Di antaranya adalah membalas dendam. Satu yang terbunuh, sekampung orang dihabisi. Itu perangai jahiliyah. Melakukan tindakan di luar aturan hukum yang ada, yang menghilangkan nyawa, mengorbankan hak orang lain dengan cara zalim. Itu pekerjaan siapa itu? Pekerjaan jahiliyah. Jadi jangan dianggap jahil itu hanya lawan kata bodoh. Jadi orang selama ini kan memahaminya orang jahil berarti orang bodoh. Jahlun itu kalau kita cari dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Bisa bermakna diddul ilmi, lawan dari kata ilmu, lawan kata ilmu jahl. Tapi ada diddul hilm, lawan dari kata kesantunan dalam bersikap. Jadi ada orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang berilmu, tapi bertindak tidak sesuai dengan petunjuk ilmunya. Itu siapa itu? Jahil juga. Nah, jahil yang kedua ini yang banyak hari ini. Kalau tidak percaya, Bapak dan Ibu-ibu pergi keluar. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang agama itu seperti meninggalkan salat. Tahu enggak dia salat itu wajib? Tahu? Orang yang tidak puasa, dia muslim, tahu enggak puasa itu wajib? Tahu. Koruptor itu, tahu enggak dia korupsi itu dilarang? Tahu. Tanda tahu apa? Nyuruh akan bertahun-tahun. Itu tanda dia tahu tuh. Kalau pekerjaan itu dia anggap benar, dia terbuka saja, ketahuan. Ini enggak. Setelah 10 tahun, baru orang tahu perbuatan dia. Dia sembunyikan, tanda dia tahu bahwa itu salah. Nah, jadi sikap jahiliyah namanya. Nah, Nabi SAW beliau mengatakan amral jahiliyah, perkara jahiliyah maudhu', beliau kubur pula di bawah telapak kaki beliau. Nah, setelah beliau memberikan wejangan itu, beliau bertanya kepada umat yang hadir waktu itu, innakum satus'aluna anni ghada. Sesungguhnya engkau akan ditanya tentang aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kamu sekalian akan ditanya kelak tentang aku. Fama taqulun? Apa yang kalian akan katakan? Apa yang akan kalian jawab kelak? Mendengar itu apa kata sahabat? Ketika Nabi bertanya, apa yang akan kalian katakan? Bala, kata Nabi, ala qad ballaghtu, bukankah aku telah sampaikan? Apa jawaban sahabat? Bala, benar ya Rasul. Qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Engkau telah sampaikan, engkau telah tunaikan, dan engkau telah nasihati.
Nah, mendengarkan jawaban umat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan telunjuk beliau ke langit sambil berkata Allahumma ya Allah fashad. Ketika fashad, beliau arahkan telunjuk beliau kepada umat yang banyak itu. Apa artinya? Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Dari riwayat 3 kali beliau Allahumma fashad, Allahumma fashad, Allahumma fashad. Ya Allah, saksikanlah. Apa maknanya itu? Berarti tugas yang diamanahkan ke pundak Rasul telah selesai. Pesan yang dititipkan kepada beliau telah beliau sampaikan. Jadi kalau tergelincir juga setelah beliau tiada, siapa yang salah? Awak. Tidak Rasul itu. Nah, ini adalah alamatus sa'ah, tanda hari kiamat sughra, yang kecil. Dia telah muncul dan telah berakhir. Yang kedua adalah tanda hari kiamat al-wusta. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan, di antaranya adalah terbalik-baliknya nilai. Jadi nilai jungkir balik. Jungkir balik nilai. Salah jadi benar. Benar dianggap salah. Orang pendusta dititipi amanah. Orang yang menjaga amanah dicap pembohong. Orang yang berbicara ketika itu di tengah umat bukan orang-orang yang mengerti, tapi ruwaibidah. Apa makna ruwaibidah kata Nabi? Ar-rajulut tafih, orang yang tidak mengerti, yatakallam, berbicara fi umurin nas, dalam perkara urusan orang banyak. Tidak keahlian dia. Tidak dia mengkaji itu selama ini, tiba-tiba langsung jadi pengamat. Berbicara macam-macam. Itu setiap bidang lapangan kehidupan dan keilmuan hadir yang seperti itu saat ini. Coba lihat. Ini berbicara tafsir, belajar tafsir tidak, tapi menafsirkan Al-Quran. Dia lebih faham pula dari orang yang bertungkus lumus ya. Berpuluh-puluh tahun bergelimang dengan tafsir, dengan Al-Quranul Karim. Ada orang datang, tapi kianya tengah malam, tersintanya pagi harinya bawa ke saji. Lah cerita lahnya. Antara sodanya. Banyak sekarang ruwaibidah. Orang bicara hadis, bukan orang yang ahli hadis. Orang bicara fiqih, bukanlah ahli fiqih. Gitu juga orang yang diberi amanah berpolitik, politik yang dalam bahasa Arab yang disebut siasah. Siasah itu adalah seni bagaimana menata dan mengatur. Makna siasah, bagaimana menata dan mengatur tatanan kehidupan di dalam berbagai bidang. Bukan hanya urusan pemerintahan, dakwah juga ada siasahnya. Siasah itu dakwah namanya. Politik kepemimpinan juga ada. Setiap sisi ada. Tetapi apakah orang itu betul-betul orang yang mengerti? Kalau orang Islam, siasah dia, politik yang dia jalankan dari bidang apapun, menata ekonomi, siasah iqtisadiyah, ekonomi politik katanya. Dalam dakwah, siasah dakwah. Bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berbagai macam, ada siasah.
Nah, seluruh siasah yang dijalankan oleh umat Islam harus merujuk kepada syariat. Nah, itu makanya disebut dengan siasah syar'iyah. Kalau bagi anak fakultas syariah itu menjadi salah satu mata kuliah. Nah, sekarang mana ada orang mau berkomitmen dengan petunjuk siasah syar'iyah itu? Bahkan yang pernah belajar pun pura-pura tidak tahu. Menghalalkan segala cara, yang penting jabatan di tangan. Kan begitu sekarang. Teori politik sekarang pijanan di bawah, rangguinan di atas. Orang rabah, awak tagak. Itu yang penting. Jadi konsep politik sekarang adalah kekuasaan segala-galanya. Kalau dalam siasat syariah apa? Kekuasaannya lah wasilah, bukan tujuan. Nah, sekarang yang menjalankan itu, bukan orang-orang yang punya latar belakang yang tepat untuk menjalankannya. Ruwaibidah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah umat menjadi korban. Banyak pejabat hari ini ketika dia sukses, dia minta dipuji. Ketika dia gagal, dia minta dimaklumi. Ada orang bertanya ke saya, Buya apa dak do dipuji orang nan lah berhasil menjalankan? Mengaka dipuji mana? Itu kan kerajo inyo na mengandaan. Makanya tepat juga istilah anak muda. Kalau pejabat kurang tidur, kurang istirahat, kemudian memunculkan pula di dalam media sosial keletihannya dan berbagai macam. Tanyakan ke saya, paham menurut Buya lah modeko pejabat awak tunggang langgang. Poket cen kan kok kejatuh di panje inyo kerajo itu na dimintanya tu mengalah. Kan sebelum dia menjabat itu kala tahu nyo itu kerajonya kan. Ama mana nyo meminta kawa agih jo kambo tu paneknya mengalu balik. Jadi orang hari ini aneh. Minta pekerjaan dan dia tahu bebannya sebegitu. Saya itu minta orang ibu lo kenyo. Untuk mengarajuan itu jelah digaji untuk itu. Jadi umat kau bukan hanya patuh saja dituntut, tapi menyanjung pula bagai. Cobalah renung-renungkan. Kalau gagal kenapa dikritik? Ya karena itu tugas dia yang tidak dia jalankan. Kalau dia jalankan, dia sudah difasilitasi untuk itu, untuk menjalankannya. Yang akan diberikan apresiasi itu membuat terobosan. Di luar dari tugasnya, dia lakukan inovasi. Nah, itu baru. Tapi kalau nanti minta, nanti ditugaskan 10, nyo jalankan 10, tulung perlu dapat award lah itu. Tapi kalau nanti ditugaskan 10, dijalankan 2 balik, anan 2 na membawa kemaslahatan itu baru pantas diberikan penghargaan. Kalau anan 10 tadi, lah cukup itu dengan fasilitas berbagai macam. Lah banyak umat kau mengalah dengan mereka. Tak usahlah cerita pajak dan berbagai macam. Di jalan saja banyak awak mengalah je pejabat kau. Kalau lalu ini dapat awak berhenti, kau hendak kena langkang atau awak. Allah tu rumah dinas seketik saya rusak, ada anggarannya. Oto seketik saya rusak, ada biayanya. Alai bini berjalan. Nah, apa nak nindak lagi? Tu minta sanjuang je tiuk sebentar, anti salah. Bukan berarti kita tidak menghargai yang baik. Saya agak sekarang ini
Kenapa agak kurang? Karena sudah terlalu mandi sanjungan. Pemimpin kita sering lupa diri karena banyak awak dan indak jujur ke mereka. Tibonyo apa yang terhormat, bapak yang mulia, kerajonyo entah apa-apa. Nah, sehingga akhirnya mereka lupa diri dengan kita. Tugasnya. Jadi perlu ada yang mengingatkan, Pak ndak selamat nanti itu kau. Nah, karena tidak terbiasa begitu, akhirnya ulama yang mengingatkan dianggap keras. Nah, tahu nak apa dari ibu kisah Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi khalifah menerima utusan dari setiap kota. Nah, dari Hijaz, kalau yang lain yang tua-tua, ya bantulah bapaham. Janggut panjang, soroban gadang, jubah lapangan. Nah, lain. Sangat berwibawa. Tibunan dari Hijaz kau payah ketek tangguang dan diutus orang. Mata mana bentuknya? Tampaknya masih sangat muda belia betul. Tidak sebanding dengan utusan-utusan kota lain yang datang membaiat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ini diriwayatkan kisahnya demikian. Apakah tidak ada di negerimu, di Hijaz man huwa asannu minka, akbar minka sindan, itu maknanya. Tidak adakah yang lebih tua lagi yang akan diutus bertemu saya? Lebih dari engkau ini. Tidak ada lagi. Apa jawaban anak muda itu? Lau kana hadzal amru bis-sin. Seandainya perkara ini untuk duduk di hadapan engkau, berbicara menyampaikan pesan dengan engkau, kalau jabatan itu tergantung jauh muak, engkau juga tidak pantas duduk di kursi kekhalifahan itu. Kenapa? Banyak orang yang lebih gaik dari engkau. Nah, banyak orang yang lebih gaik dari engkau, lebih tua, maka engkau duduk di situ. Nah, tahulah Umar bin Abdul Aziz, iko mudo tapi ndak matah. Nah, mudo tapi matang. Hanya itu. Jadi pemimpin tu ndak mudo tapi matang. Dan para sudah mudo matah lah tu nan rumi wa. Kadi kecen dak menyambuang, kadi berangi memburansang. Susah. Jadi siapa nanti yang akan berbicara, yang akan mengurus perkara umat? Kenapa dikatakan Nabi yatakallam? Karena seorang pemimpin itu mesti bicara. Walaupun tidak perlu banyak bicara, apalagi yang tidak dilakukan, itu tambah parah tuh. Tapi mesti bicara. Orang yang mengurus urusan orang banyak mesti bicara dan menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Soalnya mencari pemimpin kau mudah. Caliknya mengecek ketika tidak diagihkan konsep dari sekretarisnya. Kalau rasuka ditolong, dia mengecek itu tidak patut itu tuh. Berarti tidak tersusun konsep dalam kepalanya yang akan dia sampaikan kepada orang. Itu rendah IQ-nya tuh. Sederhana sebenarnya saya melihat. Orang yang cerdas, pemimpin yang hebat, dia bisa menarasikan apa yang dia akan lakukan untuk umat. Kalau dikonsepkan di belakang, pandai saduanya orang tuh. Ketika ditanya oleh orang, Pak, kau nasi kami ya? Alah setengah jam mengecek, tak tentu juang pangkana. Jadi pilih aja lah. Kau tak punya wawasan yang cukup. Itulah kenapa kalam ucapan yang dikatakan Nabi. Karena itu yang menjadi ukuran lahiriah. Orang punya wawasan atau tidak bisa dilihat dari apa?
dari bicaranya. Ada ungkapan orang Arab, bunyinya al-insanu mukhtabi'un tahta lisanihi, idza takallama zahara. Manusia itu bersembunyi di bawah lidahnya. Kalau dia berbicara, baru tampak sianya dan sebenarnya. Jadi petuah itu jangan dilupakan. Itu nasihat-nasihat. Nggak usah lo gelisah, Bu Agus Rizal membawa politik musaji. Ambo nak ke jadi caleg ya do. Jadi nggak perlu. Tapi membuat umat harus cerdas dalam menyikapi momen-momen seperti ini. Itu kewajiban ulama. Supaya jangan terkecuh tagak je oleh Allah tu. Orang gaek kehilangan tungkek jangan sampai 2 kali. Awak berulang kali. Nah, tu ndak orang gaek lah, itu orang pikun namanya tu. Jangan begitu. Nah, lanjuang ke ujian ndak bisa lah dipercaya. Sekali lanjuang ke ujian kan santiang orang tua-tua dulu. Kalau mantan maliang, diujinya dulu. Kalau lu nada ujiannya, lu bisa awak percaya. Orang kalau bertaubat, tidak sekedar istighfar. Di dalam Al-Quran apa? Orang yang bertaubat itu setelah itu amila salihah, beramal salih. Manusia adalah tempat berlabuhnya salah. Kullu bani Adam khatta'un. Kan begitu kata Nabi. Setiap anak Adam itu pasti tersalah. Berulang kali melakukan kesalahan. Tapi ingat, khairul khatta'ina, sebaik-baik orang yang tersalah at-tawwabun, orang yang taubat. Taubat itu tak sekedar istighfar. Apalagi kalau taubatnya sekali 5 tahun. Akan rumit itu. Laki jilbabnya sekali 5 tahun. Itunya tanggal balik. Ini jadi catatan. Jadi bukan berarti kita akan mencari orang yang tidak punya catatan kesalahan sama sekali. Tidak bersuara itu. Tetapi orang yang berkomitmen dengan kebaikan. Makanya taba, dia taubat kalau dia pernah kelanjur. Tapi amila salih, beramal salih. Buktikan, bukan hanya pencitraan. Saya pernah dahulu bernasihat kepada sepasang orang tua. Orang tua yang bersuami menantu, calon menantu non muslim, namun masuk Islam sebelum dinikahkan. Kecamuk anti lah tu. Nyonya namun masuk Islam, tapi sebelum ijab kabul dia macam syahadat. Lai tahu apa jawabannya Islamnya atau enggak. Ada ustaz yang menasihati dia, ya awak kan tak tahu isi dado orang do buya. Betul. Itu hadis Nabi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui Usamah bin Zaid bin Harisah. Tahu siapa Usamah? Hibbu Rasulillah. Anak kesayangan Rasul disebut orang. Putra dari Zaid bin Harisah yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah. Usamah ini diberikan amanah memimpin pasukan kecil. Ketika berhadapan dengan musuh, ada musuh yang sudah menyerah. Mengucapkan kalimat menunjukkan bahwa dia mau masuk Islam. Tapi Usamah tidak mau terpengaruh dengan itu, ditebasnya musuh itu. Mati. Disampaikan orang. Apa kata Rasul kepada Usamah bin Zaid? Lima qatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usamah, kenapa engkau katakan, kenapa engkau bunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah?
Tapi Usamah bin Zaid ketika itu memberikan alasan. Maqalaha, ia tidak mengatakan, melainkan karena takut melihat pedang saya. Jadi karena olah tersasak, makonyo mengecekkan kalimat itu. Tapi Nabi tidak terima alasan Usamah. Apa kata Rasul? Ya Usamah, lima qatalta. Kenapa engkau bunuh orang yang mengatakan itu? Tidakkah engkau tahu umirtu an uqatilan nas? Saya diperintahkan, diizinkan untuk berperang dengan berbagai faktor penyebab diserang dengan macam diizinkan, diperintahkan saya mengangkat senjata, tapi ada batasnya. Sampai kapan? Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah usima minni, terpelihara dariku darahnya, wa irduh, kehormatannya, wa malu, dan hartanya. Tak boleh. Ya Usamah, lima qatal. Kenapa engkau bunuh? Wa ma umirtu, saya tidak diperintahkan an unaqqiba sudurar rijal, untuk membolongi dada orang, memeriksa imannya. Betul. Jadi kalau ada orang, memang tidak bisa kita isi dada orang, tidak sampai ke situ kita periksa. Tapi lihat alamat. Bapak dan ibu-ibu, baca surat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi kau bersuara nama model itu. Bagaimana petunjuk? Patutkah kita lebih dahulu menguji? So kau amanah ke disarang kayaknya anak awak nak ditumpangkan. Begitu juga pemimpin yang bertaubat tadi. Lihat dahulu komitmennya, bukan di depan kamera. Cari tahu. Oh, depan kamera orang pandai nih. Sedang menangi bisa orang galak gini. Sedang galak bisa menangi. Nah. Orang laki bini sedang bersiarak, tapi kontennya di media berbimbang-bimbang. Padahal tiba di rumah paruwek tabang piring pacah. Jadi sulit mempercayai kalau itu ukuran. Cari tahu dengan benar. Apa kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa im alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wala hum hillul lahunna wala hum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi'asamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepadamu wanita-wanita beriman dalam keadaan berhijrah. Ini jelas beriman. Kok kafir masuk Islam? Hari itu masuk Islam, hari itu saran anak gadi wakilnya. Setelah itu setahunnya punya anaknya cik, tinggal. Dan anak awak lebih nguang. Kaba'alaikwa. Sehingga tidak sedikit akhirnya yang ikut murtad dari Islam. Karena awak nan lalai. Padahal kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang beriman perempuan, wanita-wanita beriman, muhajirat, berhijrah, maka ujilah mereka dahulu.
Memang Allah yang lebih tahu iman mereka. Tetapi kamu jika telah mengetahui mereka adalah orang-orang beriman, jadi berarti ada cara untuk mengetahui hakikat. Setidaknya melalui alamat-alamat zahir. Tidak begitu saja. Itu cuma urusan terkait urusan rumah tangga kadang tuh. Urusan personal. Apalagi kok urusan orang banyak diserahkan kepada Ruwaibidah. Orang yang pura-pura mengerti. Orang kadang yang berpura-pura paham. Orang yang menampilkan pencitraan seolah-olah dia adalah orang yang pantas. Tapi tidak punya kapabilitas untuk itu. Nah, kemunculan semua ini, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasul, jelas itu adalah alamat kiamat yang disebut dengan alamat wusta, tanda kiamat sedang. Nah, apa lagi sebelum untuk yang kubra minggu depan, adakah lagi banyak sekali alamat atau tanda kiamat al-wusta itu? Di antaranya adalah melimpahnya kekayaan. Tapi jangan ingat ya, karena kaji awak kau bersambung, ketika mendengar kaji nan berikutnya, nan lama jangan ditinggal. Kau lupa pula buku. Oh, jadi banyaknya kekayaan. Kau tanda kiamat tiba. Kalau itu bansik-bansik selawat tak begitu kesimpulannya. Ya. Ada orang yang kadang menyimpulkan aneh-aneh. Jadi salah satu alamat atau tanda kiamat itu semakin mendekat adalah yaksuru fikumul mal fayafidu. Itu hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah hatta yaksura fikumul mal fayafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu. Nah, itu alamat tanda sedang dari hari kiamat. Tidak akan terjadi kiamat sampai banyaknya harta kekayaan sehingga berlimpah. Fenomenanya apa? Sehingga ada seseorang keluar membawa harta. Ada orang keluar membawa harta untuk membayar zakat hartanya. Ada orang. Fala yajidu ahadan, dia tidak menemukan siapapun. Coba bayangkan, siapapun tidak dia temukan yaqbalu yang akan menerima zakat tersebut. Ada yang mengatakan ini sudah pernah terjadi dahulu. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Cuma kalau kita lihat zaman Umar bin Abdul Aziz tentu belum seluruhnya. Bisa jadi adalah di ibu kota ketika itu. Bisa jadi di Damaskus. Tetapi secara keseluruhan kita belum menerima berita tentang itu secara total itu terjadi. Tetapi kalau kita lihat kepada hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu, secara menyeluruh tanda kiamat itu adalah harta berlimpah ruah. Sehingga ada orang yang keluar membawa zakatnya untuk dibagikan kepada orang, fala yajidu ahadan yaqbaluha, tidak seorang pun yang dia temukan menerima zakat itu. Nah, hadis ini
Senada dengan hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tasaddaqu, bersedekahlah kamu sekalian. Fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun, sesungguhnya akan tiba kepada kamu sekalian suatu masa, yamshir rajulu bisadaqatih, seseorang berjalan membawa sedekahnya, fala yajidu man yaqbaluha, dia tidak menemukan orang yang akan menerima sedekah itu. Yaqulur rajul, diberikan kepada seseorang. Apa kata orang yang akan diberikan itu? Lau ji'ta bil amsi, lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha, fa ammal yaum fala hajata li minha, fala hajata li biha. Apa kata orang itu? Lau ji'ta biha bil ams, seandainya engkau datang kemarin membawa harta sedekah ini, laqabiltuha, tentu aku terima. Ammal yaum, adapun sekarang, fala hajata li biha, saya tidak membutuhkannya. Barakah pusiang ketika itu berzakat. Harta kalau tidak dikeluarkan, kotor jadinya. Kotor tangan kita ketika menjangkaunya. Kenapa? Bergelimang dengan hak orang lain. Tapi mau dikeluarkan, kepada siapa akan diberikan? Harta yang bercampur dengan harta zakat itu membuat apa? Tangan kita tidak bersih. Kecuali kalau harta itu misalnya sedang berada di tangan orang, itu lain lagi masalahnya. Nah, ada di tangan orang, cuma belum ke tangan kita. Zakatnya bagaimana? Kalau hutang itu cemas kapan tidak jelas, maka bisa ditunda sampai harta tadi diterima di tangan. Tapi kalau sudah ada di tangan, tidak dikeluarkan, apa akibatnya? Bergelimang tangan kita ketika menggunakannya dengan hak dari asnaf. Karena harta itu bercampur. Kalau toh disisihkan cuma di dalam kantong kita saja, tetap saja bercampur karena belum ditunaikan. Itu makanya mengeluarkan zakat itu membuat kita bersih. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka itu sebagai zakat untuk membersihkan mereka, bukan hartanya, mereka. Karena yang kotor karena harta itu adalah penggunanya. Nah, dalam situasi seperti yang dibayangkan oleh hadis tadi, kewajiban ada, mengeluarkan tidak bisa. Makanya Nabi SAW mendorong kaum muslimin, tasaddaqu, bersedekahlah. Kenapa? Jangan sampai nanti di suatu masa telah tiba, yamsur rajulu bisadaqati, seseorang berjalan membawa sedekahnya, fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu, tidak ada yang menerima sedekah itu darinya. Wa qala ar-rajul, orang berkata kepada yang membawa zakat tadi, lau ji'ta biha bil amsi, kalau engkau datang membawa itu kemarin, laqabiltu, saya terima. Ammal yaum, adapun sekarang, fala hajatali biha, saya tidak butuh itu. Nah, kalau sudah terjadi yang seperti itu pertanda qurbus sa'ah, semakin mendekat datangnya hari kiamat. Nah, terus bagaimana sikap kita? Apakah berhenti sajalah mencari harta lagi supaya kiamat tertunda? Tidak, kiamat tidak akan tertunda. Jadi tanda-tanda kiamat itu bukan tanda-tanda ikhtiari. Dia pasti terjadi.
Cuma yang ada pilihan pada kita adalah apakah kita akan terjebak oleh alamat itu atau tidak. Itu tugas. Kita terjebak atau tidak. Di Nabi memberikan peringatan. Wa innama ana nadhirum mubin. Kan begitu perintah Allah kepada Rasul. Ketika ditanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka akan bertanya kepada engkau, kapan itu? Qul, jawab Muhammad. Apa jawabannya? Innama, sesungguhnya ilmunya di mana? Di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya hanya memberikan peringatan, memberikan bukti-bukti. Bukti itu kan terjadi. Makanya saya sering katakan ketika ditanya, orang kan sering kadang-kadang menjebak, bertanya, bagaimana pendapat Buya tentang khilafah? Ya kan, dengan dijebak-jebak itu. Nah, itu yang sedih kita di negeri ini hari ini. Saya katakan, menurut anda khilafah yang didengungkan itu kalau anda percayai, itu tanda kiamat, iya atau tidak? Iya. Kalau iya tanda kiamat, bagaimana anda melawannya? Ya pasti akan muncul. Bahwa nanti di akhir zaman akan kembali khilafah. Akan kembali khilafah. Ala manhajin nubuwah. Kalau diterima hadis itu, ini kalau ya. Karena ada yang berbeda pandangan tentang kekuatan hadis tersebut. Tapi kalau diterima, diyakini, dia akan muncul. Sebagaimana munculnya nanti. Sesudah itu ada Ya'jud dan Ma'jud, ada Dajjal. Memangnya akan terhalang. Kalau itu dikatakan alamatus sa'ah, dia akan muncul. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana umat menyikapi fenomena tanda-tanda kiamat itu. Seperti yang kita jelaskan pertemuan yang lalu. Di antara tanda-tanda kiamat ayyurfa'al ilm. Ilmu diangkat. Wa yaktural jahlu. Kejahilan bertebaran. Nah, sikap kita bagaimana? Mau terjebak dengan kejahilan di akhir zaman itu? Ya kalau tidak, berusahalah untuk berjalan dalam petunjuk ilmu. Begitu sikap. Bukan menyerah, apatis, tidak peduli just sekitar, pasif, pesimis. Bukan itu yang dituju dari peringatan-peringatan tentang tanda-tanda kiamat. Artinya apa? Pagari diri, perkuat, bentengi diri, jangan terjebak dengan alamatus sa'ah itu, dengan tanda-tanda kiamat yang itu jelas membawa kerusakan ke tengah umat manusia. Dia pasti terjadi. Kalau tidak terjadi berarti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah bisa dituduh tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Semua yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Sunnah Nabi tentang tanda-tanda kiamat, hak adanya, benar. Kalau sahih itu dari Nabi, hak adanya, benar. Nah cuma kita berhadapan dengan itu ada dua pilihan. Mau terjebak dengan kejahilan atau mau mengambil keilmuan walaupun tidak banyak. Ada suatu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Innakum fi zamanin," sesungguhnya kamu sekalian sekarang ini berada di suatu masa, katsirun fihi ulama'uhu wa qalil khutaba'uhu. Kamu sekalian berada pada zaman ulamanya banyak, khutaba, penceramahnya sedikit. Wa sa'yati zamanun, dan akan tiba masanya kali terbalik nanti. Khutabanya yang banyak, penceramahnya yang hebat-hebat, yang banyak-banyak. Ulamanya qalil, sedikit. Nah cobalah Bapak dan Ibu-ibu perhatikan zaman sekarang. Kata Nabi, ada zaman nanti akan tiba, ulamanya qalil,
Ulamanya sedikit, khatib, penceramahnya banyak, bahkan hebat-hebat. Sekarang penceramah tidak hanya duduk saja di meja, ada yang berlarian di atas pentas. Dulu ada menambasi suli yang begitu. Nah, lihat gaya-gaya entertain sekarang dihadirkan di dalam dakwah. Menarik. Ada yang dari mulai assalamualaikum sampai assalamualaikum galak seorang. Aduh loh. Nah. Tapi betulkah itu? Keulamaan? Belum tentu. Nah, bukan berarti ilmu tidak ada sama sekali. Ada, tetapi tidak sebanyak yang awal. Makanya kata Nabi, siapa saja yang masih berpegang dengan usyair, 1/100 ya, dari ilmu yang ada, dia selamat, kata Nabi. Artinya apa? Di saat munculnya tanda kiamat, kejahilan yang berkembang, keilmuan malah ditinggalkan. Tugas kita umat Islam adalah mencari yang ditinggalkan, yang tidak banyak itu. Kalau ingin kita selamat dari fitnah kasratul jahal. Begitu. Begitu menyikapi alamat kiamat. Gitu juga akan berlimpah ruah harta. Kita tahu bahwa harta itu tidak haram untuk dimiliki selama diambil atau dikuasai dengan cara-cara yang sah menurut syariat. Kan begitu? Jadi jangan ada pula yang memusuhi dalam artian seolah-olah menganggap harta ini seluruhnya membawa bencana. Tidak. Harta itu bisa juga menyelamatkan manusia. Tapi dengan apa? Dengan mempergunakannya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Karena itu tidak ada konsep di dalam Islam memusuhi orang kaya, membenci orang miskin, tidak ada. Orang kaya tidak dimusuhi di dalam Islam. Yang dimusuhi itu kebakhilan. Yang dimusuhi itu kezaliman. Kezaliman dengan mempergunakan kekayaan. Dibenci, apakah orang miskin dibenci? Tidak. Kalau orang miskin dibenci, berbahaya, kehidupan ini tidak akan berjalan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dunia ini tidak mendapat merata. Kendak sadonyo sekali dapet. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki dengan qadar, dengan ukuran. Nah, kalau seandainya diulurkan saja semua serba mendapat, dunia ini tidak akan berjalan dengan harmonis. Yakinlah itu. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syura. Perhatikan surat Asy-Syura ayat 27. Sebelum alat kita belum sehat-sehat juga kayaknya. Saya ibu-ibu lihat Al-Quran atau mungkin ada yang aplikasi handphonenya pakai Al-Quran dipakai. Dia ada orang yang melarang selama mengaji jangan pegang HP. Saya selama mengaji pegang HP, tapi jangan main WA, main Facebook gitu ya. Pakai aplikasinya. Syura adalah surat yang ke-42. Ayat 27. Coba renungkan itu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Walakin yunazzilu biqadrin ma yasha innahu biibadihi khabirun basir.
seandainya atau jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya keseluruhan, samo mendapat sadonyo samo kayo dak ada nang kekurangan, la bagau fil ard, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Kenapa? Belum lagi orang ahli ilmu sosial di barat berbicara tentang karakteristik manusia, mereka adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bi tab'i. Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Karena itu dia dinamakan insan. Insun. Dia memiliki kenyamanan kalau dia punya teman dalam kehidupan. Insan. Betapapun orang punya kekayaan berlimpah, fasilitas lengkap, tapi disuruh surang si duit, nyaman tak dia? Jelas dia tidak nyaman. Apalagi dia punya kebutuhan yang tidak bisa dia penuhi sendiri. Nelayan mencari ikan, ketika memasaknya perlu kerambi, perlu lado, bawang. Berarti orang Padang perlu je orang Lampanjang, kira-kira macam itu. Nah, orang Lampanjang nak iyo ikan lawi, perlu je orang Padang. Artinya apa? Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita ini sendiri. Kita butuh dengan orang lain. Nah, coba kalau seandainya rezeki ini sama diratakan dapatnya. Nah, coba kalau rezeki ini sama diratakan dapatnya, tidak bertikai seperti sekarang, bagaimana kehidupan akan berjalan? Bapak dan ibu-ibu, coba perhatikan saudara-saudara kita yang mau bekerja. Ambil contoh saja. Ini kadang-kadang kita anggap enteng saja tugas mereka. Tuh seragam kuning tuh. Yang pagi hari sebelum subuh dia sudah keluar mengais sampah yang kita produksi setiap hari. Yang baunya terkadang menghampirinya saja kita tidak mau. Coba kalau semua mereka konglomerat, tidak ada yang butuh pekerjaan itu lagi. Kalau mereka ditawarkan itu ada mau piti mau banyak loh kecilnya. Apa yang terjadi? Ayat ini dikatakan oleh Allah, la bagau fil ard. Mereka akan melampaui batas, yang akan muncul adalah paksa memaksa. Seperti rimba raya kehidupan ini. Nah, jadi rezeki ada tinggi rendahnya itu. Itu ada hikmah. Karena itu di dalam Islam tidak ada kebencian kepada orang kaya. Tidak pula ada kebencian kepada orang miskin. Semuanya berpeluang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Karena kemuliaan tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya harta yang dikuasai di dunia ini. Nah, karena itu orang kaya bisa masuk surga dengan kekayaannya. Orang yang fakir dan miskin juga bisa masuk surga dengan kefakiran dan kemiskinannya bila diiringi dengan kesabaran. Begitulah maha adilnya Allah. Nah, sekarang ketika kita mengetahui bahwa tanda akhir zaman itu adalah melimpahnya harta. Persoalan bukan pada harta melimpahnya.
Persoalan adalah akan banyak yang terjerat nanti dengan limpahan kekayaan dan harta benda itu, lupa dengan kehambaannya kepada Allah. Itu yang mesti kita ambil dari tanda kiamat wusta itu. Koyo banyak kekayaan itu awak. Nah, harta itu membawa manfaat dan membawa madarah. Qarun, harta bendanya membawa mudarat kepadanya, mendatangkan kecongkakan, kesombongan, kedurhakaan, menentang yang hak. Tapi kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf, kita tahu bagaimana Utsman bin Affan. Walaupun sekian kali lipat subur dinaikkan harganya oleh orang Yahudi, rumah namanya, tapi ini adalah untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kepentingan umat dia beli dan dia wakafkan. Sampai hari ini orang yang berkunjung ke tempat itu tahu ini adalah wakaf Utsman. Berarti kekayaan membawa kemaslahatan. Tetapi ingat, godaan harta memang lebih berat. Bersabar atas kekurangan itu tidak seberat bersabar di atas kelebihan. Di basabah ateh nambah lebih tu lebih baik dibandingkan basabah teh kekurangan. Kalau nang kurang basabah mau tidak mau kedipangan. Ana rumi ko sabah ateh nanado. Piti ado kwa. Kesempatan terbuka. Orang dak lo tahu. Coba lihat. Saya ketika membaca berita dahulu, ada hotel di Jakarta itu disegel. Hotel apa namanya? Ada yang tahu enggak? Apa-apaan yang sesuatu kalau tahu keceng ketahuan. Ibu-ibu Alexis. Nah, apa-apa kalau ambo tahu satu tanya wak, pernah situ dulu je. Nah. Di situ kan ada cerita bahwa kalau dibuka lah dikatanya CCTV berbagai macam, itu akan terbongkarlah orang-orang yang datang ke sana, dan itu adalah orang-orang yang berduit, orang-orang beruang. Beruang tu maknanya beruang yo perangai bentuk beruang lo yo tu. Itu. Nah itu apa yang mengantarkan mereka ke dalam dunia kemaksiatan itu? Tidak mungkin fuqara dan masakin masuk ke situ. Fuqara dan masakin mungkin menjual diri bisa di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang menjadi pelanggannya manusia-manusia bejat yang ada di tempat itu, yang melakukan perzinaan dan berbagai macam, bukan orang tidak punya harta, bahkan orang yang berlimpah ruah dengan kekayaan. Nah, kan tahu mudaratnya. Nah, jadi peringatan Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak berdiri atau tidak terjadi kiamat sampai apa? Yaksura fikum hatta yaksura fikumul mal, sampai harta menumpuk menjadi banyak, wa yafid, bahkan berlimpah ruah. Bagaimana sikap kita? Bukan kalau begitu miskin sajalah, bukan begitu kesimpulannya. Tetapi mawas dirilah dengan kekayaan yang datang mendekat ke tangan kita. Terhadap apa? Jangan sampai dia menguasai kita. Jangan sampai dia memperbudak kita.
Jangan sampai dia menyeret kita ke jurang kemaksiatan. Itu makanya ada konsep zuhud orang tasawuf. Apa kata mereka? Ij'alid dunya fi yadik. Jadikan dunia itu di tangan engkau. Jangan engkau masukkan dia fi qalbik, ke dalam hatimu. Nah, in kanatid dunya fi yadik, jika dunia itu ada di tanganmu, tuqallibuha kaifa tasha, engkaulah yang membolak-balikkan dunia sesuai dengan kehendak engkau. Itu kalau di tangan. Nih, kalau di tangan, mau kawak letak ke suuk, mau ke kida, mau ke mungku, mau ke belakang, mau ke campaan, dunia di tangan kita. Tapi kalau in kanat fi qalbik, kalau dunia itu ada di dalam hatimu, tuqallibuka, kamu yang dibolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Amanah ketujuh. Awak nan diputar balik dunia, atau dunia nan harus awak kendalikan? Dunia yang harus dikendalikan. Nah, jadi ambil peringatan Nabi ini sebagai catatan penting. Betapapun kekayaan ada di tangan kita, jangan sampai harta itu yang mengendalikan kita. Nah, dengan itulah keselamatan. Dengan itulah keselamatan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, wala taqumus sa'ah hatta yaksural haraj, sampai banyak terjadi pembunuhan. Sudah kita lihat hari ini. Karena itu bentengi diri. Kemudian berikutnya, di antara tanda hari kiamat adalah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Bumi atau tanah Arab sekarang akan kembali subur, menghijau, dan memiliki sungai-sungai yang mengalir. Apakah seperti yang terjadi sekarang? Ada tanda-tanda begitu, tapi tidak semua cerita di media itu. Baca ya, Bu ya. Kadang kan sekarang ini kan musim dingin sekarang nih. Di Arab, di Saudi. Kemudian orang pergi umrah, divideokan. Lihatlah, Arab sudah menghijau, kiamat semakin dekat. Indak nasur po itu kiamat kalau dekik je nyo. Cuma kalau itu tandanya, itu temporar sifatnya. Kenapa temporar? Di Arab itu, kalau tiba musim panas, itu bukit-bukit batu itu menguning. Rerumputan yang hijau terlihat itu akan kering, seperti terpanggang dan bermacam. Begitu bentuknya. Kemudian turun hujan sekali saja, itu langsung terlihat perubahan. Itu semenjak dahulu begitu. Tidak kini saja. Kadang-kadang orang ni, ya biasalah kalau saya mengatakan, kalau tidak tu tidak dapat like-nya. Hanya kan orang nama buat-buat. Itu biasa yang begitu. Cuma sekarang ada berbagai cerita. Akan dibangun kota, katanya sudah jalan berbagai macam, dan negeri Arab akan kembali subur. Apakah itu alamat? Bisa jadi. Kemudian sungai, yang anehnya pas hari hujan di kameran, nya Fadion. Tentu iyo, kalau banjir di situ, kan tidak ada rimbo model di awak bukit barisan kodo. Di kalau hujan turun, di perbukitan tu meluncu ya segawah hayenya. Lihatlah, Arab sudah ada sungainya, padahal itu air lalu. Nah, jadi kita tidak semuanya pula, tapi yang jelas kita tetap punya kesimpulan bahwa kiamat semakin mendekat. Tidak ada lagi istilah jauh, lama.
Artinya apa? Bahwa ada kondisi perubahan. Kondisi perubahan yang terjadi. Dan bahkan tidak hanya itu saja. Orang-orang akan terfitnah oleh berbagai macam bentuk keindahan di muka bumi ini. Jadi jangan dikatakan hanya Ardul Arab dan berbagai macam. Lihat sekarang. Berbagai tempat yang muncul hari ini adalah tempat-tempat orang menghabiskan hari membuang waktu. Jadi akan semakin banyak apa? Pesta pora. Akan semakin banyak apa? Senda gurau yang tidak jelas manfaatnya apa. Dahulu ini, akhir ini dakak-dakak muncul balik. Aduh. Pejabat satu lo bantu orang merakyat bana. Ajarlah masyarakat kena mampu manfaat lalai. Satu lo melangkang-langkang itu ya Allah. Negari lah model iko. Ini tidak salah kalau orang mengatakan apa ini tidak simbolik awak kepada domba sedaiku. Yang menyedihkan lagi apa? Hobi yang lain, minat baca menurun. Tingkat inovasi rendah. Kita ini hanya pasar konsumen terbesar di dunia sampai orang menyampaikan segala produk. Berapa persen lewat produksi? Kadang malu wak kalau masuk ke kamar mandi wak eton wak pakai dari bawah sampai kate, lain tak made in China saja itu. Cobalah lihat. Tingkat kedisiplinan rendah. Orang awak kan model itu. Apa saja peluang, tidak peduli ini membawa maslahat, mudarat dan berbagai macam, kita lakukan tanpa berfikir panjang. Nah, di dalam seperti itu literasi yang rendah demikian, wajar tak awak ikut pula mensupport agar lato-lato kau berkembang ke mana-mana? Saya tidak tahu ni negeri entah kemana arahnya akan pergi. Lah sudah anak-anak kini banyak nan online, berbagai macam, tidak fokus dengan pendidikan dan sebagainya. Tambah dengan permainan-permainan seperti itu, disupport pula. Kalau dapat hendaknya pejabat-pejabat itu, pemimpin-pemimpin itu menampilkan bagaimana dia membaca buku yang bermanfaat gitu. Bukan Doraemon dan Shinchan yang peguno gitu ya. Oh, berarti pemimpin mengkampanyekan apa? Membaca. Begitu. Pemimpin hadir dengan para tokoh, para pakar, para ahli. Oh, berarti ini adalah kebiasaan berdiskusi. Jadi sekarang ini kita seperti kehilangan kepribadian. Ini yang perlu Bapak dan Ibu renungkan. Itu kan permainan sudah lama, dulu asalnya tidak dari awak gitu tuh. Kalau di Indonesia memang terkenal dahulu katanya di Sulawesi, tapi asalnya dari Amerika. Nah, pernah dahulu di Mesir hadir, dilarang oleh pemerintah. Tahun 60-an, saya tidak ingat lagi. Nah, ini muncul lagi. Nah, belum lagi potensi yang ada pada umat ini terkuras untuk hal-hal yang tidak berguna.
Tidak ada manfaat besar. Seharusnya pemimpin bangsa ini mengerti bagaimana membangkitkan semangat untuk bisa membangun kepribadian. Makanya saya mengimbau kaum muslimin, cobalah pilah-pilah lagi lah cara-cara hidup kita. Kau nak awak turut orang saja, anan di viralkan orang di media, lala satu puluh awak model itu. Raso kayo puluh. Semua orang awak, orang libur, wak libur lo. Orang tu setahun bekerja, liburnya gak sebulan. Dia awak libur 6 bulan. Tambah lo libur sebulan lagi. Kan rumit ni. Orang itu kalau bekerja mana? Kalau libur mana? Dia awak tidak sedang bekerja. Nah, sedang libur, tidak ada nan seprono tanggung sesadun. Jadi begitulah kondisi kita. Nah, di masa akhir zaman akan muncul apa? Orang hidup dengan segala bentuk kemewahan. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Batas-batasi diri dalam hal yang wajar. Jangan menyalahkan yang dahulu, tapi diulang dengan cara lain. Saya sering mendapat pengaduan ibu-ibu karena apa-apanya paburu. Kalau pengajian, setiap mengaji itu iyo tu buya. Nang karih mayon tu dek udah serupa itu. Bayanglah tu, kala anjing sesekian aragonya. Nan rumah ndak bacat bagai dok. Pintu rompong bian saja. Tapi nan kalanjang batata perak tu. Bantu rambonya tu. Topinya sekian. Nah. Makan anjang ko basadion supradin bagai. Model itu, talu ayam sekian. Samponya khusus. Nah, jadi kalau berpenghasilan seminggu, sepekan ya, pada hari Ahad biasanya baburu tu bagi 2 penghasilan, kontu anjing, kontu anak je bini gitu. Sudah itu pai baburu di pangkunya anjing tu. Pulang baburu tu gali-gali tanggung ibu-ibu ko mendekek Pak Din. Indak dedendonyo sudah mangku najis. Nah, hobi seperti itu sebenarnya tidak hobi orang Islam. Hobi berburu itu bukan hobi yang patut dibiasakan oleh kaum muslimin dan menjaga ibadah. So, rumit beribadah karenanya. Baca rohnya. Mambu anjing tadi. Bagaimana agar anjing itu menjilik awak dan berbagai macam. Rumit. Seorang muslim kalau punya hobi akan melalaikan dia dari kewajiban, maka dia tidak akan mau menjalani hobi tersebut. Akan menjauhkan dia dari zikir kepada Allah, dia tidak akan. Apapun bentuk hobinya. Nah, mungkin ikulah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Timbullah hobi cik lain yang prinsipnya sama saja, melalaikan diri dari zikir, melalaikan diri dari kewajiban, melalaikan diri dari berbuat kemaslahatan. Nah, itulah alamat wusta. Di antaranya banyak sekali tanda-tanda sedang dari hari kiamat tiba. Dan kemudian baru kita ketahui itu, kita lihat bagaimana? Benar tidak? Benar. Ternyata dia tidak berakhir. Dia masih terus muncul dan bahkan meningkat. Itulah tanda wusta namanya. Alamat sedang dari kiamat. Muncul, belum berakhir. Dia akan terus bertambah. Kejahilan tidak akan berkurang.
Walaupun secara ilmu pengetahuan lainnya mungkin meningkat, tapi ilmu bagaimana menuntun diri menjadi hamba yang diridai oleh Allah semakin berkurang. Itu yang terjadi. Nah, kemudian al-amaratul uzma, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar adalah allati yu'aqibuha qiyam as-sa'ah wa hiya al-maqsudah indal itlaq. Yang dikatakan tanda-tanda kiamat kubra atau uzma adalah tanda-tanda yang muncul diiringi dengan terjadinya kiamat. Dikala orang berbicara tanda-tanda kiamat, begitu saja orang mengucapkan, biasanya kata tanda-tanda kiamat tertuju kepada tanda-tanda yang besar, bukan tanda-tanda yang kecil. Nah, dikala kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat, biasanya kalau begitu kalimatnya, yang dimaksud apa? Tanda-tanda kiamat yang besar. Apa itu? Nah, yaitu munculnya Dajjal. Itu yang pertama. Bagaimana mendeteksi atau memahami kemunculan Dajjal itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal. Apa yang terjadi? Amsakal ardu, bumi ini menahan langit, amsakatis sama sulu sama'i. Langit menahan atau tidak menurunkan hujan 1/3 dari yang biasa turun. Artinya apa? Mulailah saatnya kering, hujan tidak turun, kemarau berkepanjangan. Itu 3 tahun. Amsakatis sama sulusu ma'iha. Akibat tidak turunnya 1/3 air dari langit, maka bumi pun tidak menumbuhkan tumbuhan 1/3 dari yang biasa tumbuh. Artinya berkuranglah tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ketika itu berarti musim kering kerontang, kemarau panjang. Berlanjut berikutnya 2 tahun. Amsakatis sama, langit tidak lagi menurunkan hujan sulusai ma'iha, 2/3 dari air yang biasa turun, berarti semakin kering. Begitu juga al-ardu, bumi, semakin berkurang tumbuhan tanaman yang tumbuh di muka bumi sampai 2/3 dari biasanya. Dan pada tahun ketiga, ketika itu tumsikus sama matariha, matarah, langit tidak lagi meneteskan hujan setetes pun.
Dan bumi pun tidak lagi ada tumbuhan yang tumbuh di permukaannya, walau apapun untuk bisa dimakan. Jadi bertahap sebelum Dajjal itu muncul, itulah yang akan terjadi. Nah, di mana kisah itu ditemukan berita itu? Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad beliau dari Asma binti Yazid Ummu Salamah Al-Ansariyah. Nah, ketika tidak ada lagi yang akan dimakan, tidak ada lagi yang akan diminum, wala tabqa dhatu daras wala dhatu khuf, binatang pun dari binatang ternak halakat binasa. Nah, binasa. Jadi tidak ada yang akan dimakan, tidak ada yang akan diminum. Ketika itu keluarlah Dajjal. Bersamanya ada golongan jin, syayatin dari golongan jin yang menjadi pendampingnya, sebagai khaddamnya, sebagai pembantu-pembantunya. Jadi hati-hati terkadang dengan cara-cara orang tukang sihir yang mempergunakan pertolongan makhluk-makhluk lain. Datanglah dia menemui orang Arab Badui, orang kampung. Ara'aita in ahyaitu laka abaka wa ahyaitu akhaka alasta ta'lam anni rabbuk. Bagaimana pandangan engkau kalau aku hidupkan ayahmu, aku hidupkan saudaramu? Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya akulah Tuhanmu? Itu kata Dajjal. Dia berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan katanya, menghidupkan orang yang telah mati. Apa kata orang tadi? Karena tidak ada ilmunya. Fayaqulu bala. Ya, cobalah. Fayatamassala lahu as-sayatinu nahwa abihi wa nahwa akhi. Akhirnya syaitan yang menjadi pendampingnya menjelma seperti bapaknya dan saudaranya. Itulah awal manusia yang kafir karena pengaruh Dajjal. Jadi berarti Dajjal mempengaruhi manusia dengan apa? Dengan sihir, dengan cara-cara bekerja sama dengan syaitan dari golongan jin. Jadi makanya kalau bau ubek-ubek kini hati-hati, tak cegak sedor. Caranya dipelajari juga. Kondak pai bobek. Wala inyo baca bismillah tapi bisen dengannya bis. Entah sudah itu entah ada tahu entah. Bis. Merakit kalimah la ilaha illallah fu wallah fu alah. Tak ada dibaca di tengah tak jadi. Hati-hati. Apa lagi? Kebatinan Minangkabau. Beberapa tanggak dan pernah dahulu sampai kamu. Ini kan tanggak kaji itu. Nah, anak muda dahulu rajin. Masombo masih bersuah je. Era-era model itu. Peraja macam-macam. Kok kemarantau, abarja dulu. Pelajari. Pi ganta lah, pi hari lah. Kok berjam silek isi seketik. Johan. Si juga yuang berbagai macam. Itu awalnya pakai bismillah, ujungnya berkait kelima la ilallah, melapikkan dengan hu Allah. Gitu. Di tengah-tengah lagi tekan apa? Tengah-tengah sumpah ke sumpah sisi, sumpah tiga Quran 30 juz. Bila Quran nyumpah ya wak. Di banyak sebenarnya kalimat-kalimat di situ, disitulah bagian tuang
Disitulah celah bagi jin untuk bisa berkawan di orang tadi. Nah, anak muda dulu biasanya berjalimu muda. Bekasi nama dia orang awak. Nah, kadang pakai gas yang bagi pakai itu. Pakai ya, kadang pakai bismillah, cuma kadang qul Allah balik-baliknya. Jadi jangan terpesona dengan hal-hal awal bismillah, akhir la ilaha illallah. Apa hak awak memasuk anak orang? Kalau ndak amu engkau jo aku, aruhlah pulang pada Allah, insanlah balik pada aku. Apa hak awak? Ndak awak nak gadang kan inyo. Anak orang ndak mau disumpai pula dia awak. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu. Hananane benar hak kata Allah lah, hak kata Muhammad berbagai macam. Itu hati-hati. Di balik semua itu, tidak sedikit itu atas bantuan dari kalangan syaitan. Walaupun orang itu tidak termasuk dajjal yang dimaksud, karena tanda dajjal itu nanti awak jalehkan, tapi itu adalah dajjal muqaddimah itu. Dajjal pengantar munculnya dajjal nanti. Akan banyak terjadi yang demikian. Tapi sayang umat ini karena terjebak oleh kejahilan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Itu makanya setelah awak mendengai ko, aku jadinya. Sikap nang kawa ambil. Kan begitu? Nah, Nabi mengatakan demikian. Di hari 3 tahun. Tahun ketiga itu nanti tidak setetes pun air turun dari langit. Tidak ada yang tumbuh dari bumi. Sehingga binatang ternak binasa. Orang pada meninggal. Datang Dajjal dengan para syaitan dari golongan jin. Datang menggoda orang. Menangis dia kehilangan bapaknya. Kehilangan saudaranya. Ditawarkan, maukah engkau aku hidupkan bapakmu? Aku hidupkan saudaramu. Tapi setelah ini engkau akui akulah yang Tuhanmu. Begitu kata Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tadi karena itu ukurannya ilmunya tidak ada, maka dia iakan cobalah. Akhirnya diperintahkan oleh Dajjal syaitan dari golongan jin tadi yang jadi pengiringnya menjelma menjadi bapak dan saudaranya. Murtadlah orang itu, kafirlah orang itu kepada Allah, beriman kepada Dajjal, itulah pengikut Dajjal pertama. Begitu cara dia menyesatkan. Nah, ketika Nabi bercerita itu, tiba-tiba beliau keluar sebentar. Kau cerita tangguang kau. Nabi ada keperluan. Kharaja li hajah. Nah, ketika beliau masuk ke rumah, sahabat dalam keadaan muram sadoa, ada yang menangis. Kalau tadi semangit mendengar, kini lah menaku sesadonya. Gelisah. Ada yang menangis dalam keadaan bermuram hati. Nah, kemudian ketika ditanya oleh Rasul kenapa, qultu, kata Asma, aku berkata, ya Rasulullah, khala'ta af'idatana bi dzikrid dajjal. Ya Rasulullah, seperti engkau mencabut jantung kami dengan cerita engkau tentang Dajjal itu. Rasul kalapeh isi dado. Kenapa? Kini saja masih ada yang dimakan. Ya. Masih ada yang dimakan. Tapi kurang. Lah berbunuh-bunuhan orang untuk mendapatkan. Masih ada kok. Nah. Apalagi di saat seperti itu, ba'alah kondisi manusia. Itu yang membuat sahabat menangis. Tapi apa kata Rasul? Yakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau Dajjal itu keluar,
dan aku masih ada bersama kalian. Fa'ana hajijuh. Saya yang akan menghadapinya. Tak usahlah kalian satu. Tapi wa yakhruj min ba'di. Namun jika dia keluar setelah aku tiada, fallahu khalifati ala kulli muslim. Allah lah tempat menitipkan setiap muslim. Artinya apa? Yang akan selamat dari fitnah itu adalah orang-orang yang betul menjadikan Allah sebagai Tuhannya yang terjauh dari kesyirikan. Tauhidnya dia pertahankan. Nah, disitulah ujian berat ketauhidan yang akan diterima. Nah, jadi karena itu, wahai kaum muslimin, setiap cerita atau berita tentang hari akhir dan tanda-tandanya, sikapi dengan apa? Dengan memperkuat benteng keimanan kita dan menambah ilmu bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan petunjuk syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sifat-sifat Dajjal itu? Ya sudahlah, tak selesai hari ini dan kita lanjutkan. Karakternya, mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan yang akan datang karakteristik dari Dajjal. Dan apakah ada Dajjal kecil sebelum Dajjal besar itu keluar? InsyaAllah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.